Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia. Di sini saya akan melaporkan tentang buku yang saya baca, yaitu No Longer Human yang ditulis oleh Dostoyevsky. Buku ini bercerita tentang Obayazo, yaitu seorang laki-laki yang terakhir sakit-sakitan tetapi tetap selalu ceria sampai dia menganggap diri dia sebagai seorang badut. Saat dia masuk SMA, dia tinggal di rumah bibinya di sebuah desa di pinggir pantai. Dia tetap berperan sebagai badut sampai dia berteman teman sekelasnya bernama Takechi. Saat bersama Takechi, Yozo bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, Takechi menunjukkan sebuah lukisan yang Yozo sebut sebagai lukisan hantu. Yozo tertarik untuk membuat juga lukisan hantu tersebut. Lukisan yang dia buat menggambarkan perasaan dia yang sesungguhnya, yaitu ketakutannya terhadap manusia. Dia hanya menunjukkan lukisan itu kepada Takechi. Saat melihat lukisan itu, Takechi bilang Yozo akan menjadi pelukis hebat. Yozo menganggap itu sebagai sebuah ramalan. Lulus, dia diperintahkan ayahnya untuk mengikuti tes masuk perguruan setahun lebih awal dan dia lulus. Saat pindah ke Tokyo, dia masuk asrama, tapi karena dia tidak betah, dia keluar dengan berpura-pura sakit. Saat kuliah, dia kenal dengan yang namanya alkohol dan hancur. Dia terjerumus karena temannya bernama Horiki. Bahkan dia masuk partai komunis karena Horiki. Suatu hari dia terlibat dalam bunuh diri bersama seorang wanita yang lebih tua darinya dan sudah bersuami. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi masuk kelas atau bahkan tidak pernah lagi melukis. Lalu dia mendengar ayahnya akan pensiun dan menjual semua aset yang dipunya. Setelah itu membeli rumah peristirahatan di sebuah desa. Yozo pindah di sebuah kos-kosan kecil karena kesendirian itu dia takut. Akhirnya dia makin terjerumus ke alkohol dan pelacur. Dia mendapat surat dari kakaknya untuk mengubah gaya hidupnya karena keuangan keluarga yang mulai menipis. Karena mendapat surat itu, dia semakin aktif di partai komunis yang dia masuki. Karena kan tugas-tugas yang banyak, akhirnya dia muak dan kabur, tapi merasa tidak puas dan mencoba bunuh diri. Suatu saat dia bertemu dengan seorang wanita dan tiga bersama. Yozo mencintai wanita itu, tapi karena miskin mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan menceburkan diri ke laut Kamakura. Percobaan bunuh diri itu menjadi fenomenal di media sampai menyeret nama ayahnya yang mantan dewan dan membuat ayah dan keluarganya marah. Yozo tidak lagi dianggap sebagai anak. Dia akhirnya menghubungi salah satu mantan pekerja ayahnya untuk menjadi walinya dan memanggil Gepeng dan tinggal bersama Gepeng. Di rumah Gepeng, Yozo hanya berdiam diri di kamar sempit di lantai 2 rumah Gepeng. Yozo menghabiskan hari hanya dengan membaca majalah-majalah usang yang ada di kamar itu. Suatu waktu Gepeng menanyai apakah Yozo punya rencana untuk memulai hidup yang baru. Yozo menganggap Gepeng mengusirnya secara halus. Dia kabur diam-diam dengan meninggalkan catatan kecil kalau dia pergi ke rumah Horiki. Tapi saat sampai ke Horiki, dia diterima kurang baik oleh Horiki. Di rumah Horiki, dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berkunjung ke rumah Horiki. Wanita itu adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan penipu. Singkat cerita, Yozo menikahi wanita itu dan menjadi komikus di perusahaan istrinya bekerja. Wanita itu memiliki satu anak. Suatu hari, Yozo merasa tidak pantas bergabung ke keluarga kecilnya karena melihat kehidupan dia yang sebelumnya. Akhirnya dia pergi dari rumah dan bermalam di sebuah motel. Di depan motel itu ada seorang gadis yang suka kepadanya dan singkat cerita mereka menikah. Malam, Horiki berkunjung ke rumahnya. Dia datang ingin menanyakan kepastian hubungannya dengan istri pertamanya. Mereka berdua minum-minum di atap rumah, sedangkan istrinya memasak untuk mereka di bawah. Saat selesai minum-minum, Horiki kelaparan dan ingin turun ke bawah. Saat sampai ke bawah, dia melihat istri Yozo yang sedang berselingkuh dengan pria lain, dan Yozo juga melihatnya. Setelah itu, hubungan Yozo dan istrinya menjadi canggung karena rasa bersalah istrinya. Yozo menjadi frustasi. Suatu malam, dia merasa tidak enak badan dan mampir ke apotek untuk membeli obat. Sang apoteker menawarkan obat lain. Saat memakai obat itu, Yozo menjadi tidak bisa menggambar tanpa mengonsumsinya. Singkat cerita, Yozo menjadi pecandu, dan kakaknya datang membawanya ke rumah sakit jiwa. Kehidupan Yozo sudah benar-benar hancur saat itu, dan dia menjadi hidup seperti tidak ada jiwa. Dia sudah memutuskan untuk berhenti menjadi manusia. Buku ini benar-benar menceritakan tentang pemikiran seorang Obayazo.
Dan buku ini ditulis dengan kata-kata yang rapi dan juga bagus. Sekian dari laporan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.